Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau ngobrolin topik yang lagi rame banget nih. Potensi ekonomi dari teknologi AI generatif. Iya, AI generatif ini memang lagi di mana-mana ya. Betul. Nah, sumber utama kita kali ini laporan riset yang komprehensif banget dari McKinsey. Judulnya The Economic Potential of Generative AI, The Next Productivity Frontier, keluar pertengahan 2023 kemarin. McKinsey ya. Biasanya analisisnya mendalam tuh. Iya, jadi misi kita bareng-bareng nih, kita mau bongkar temuan-temuan kuncinya. Seberapa besar sih dampaknya? Terus di mana aja potensinya paling kerasa? Dan yang paling penting, ya apa artinya ini buat kerjaan kita, buat karir Anda mungkin? Oke, menarik nih. Lihat siap ya. Angkanya ini bikin kaget soalnya. Kita ngomongin potensi nilai tambah buat ekonomi global itu antara 2,6 triliun sampai 4,4 triliun dolar AS per tahun loh. Wow, 4,4 triliun dolar itu gede banget. Gede banget. Biar kebayang nih, PDB Inggris setahun, tahun 2021, itu cuma 3,1 triliun dolar. Jadi, ya udah ayo kita selami bareng-bareng angkanya. Oke, mari kita mulai. Oke, kita mulai dari angka triliunan tadi ya. Laporan McKinsey ini, jadi mereka analisis 63 kasus penggunaan gitu di banyak industri. Hasilnya, yaitu tadi, estimasi nilai tambah 2,6 sampai 4,4 triliun dolar per tahun. Itu udah angka yang fantastis ya, 4,4 triliun. Iya kan? Lebih gede dari ekonomi Inggris. Udah luar biasa. Tapi, ada lagi yang lebih bikin melongo. McKinsey bilang, potensi ini bisa jadi 2 kali lipat. 2 kali lipat? Gimana caranya? Kalau teknologi AI generatif ini bisa diintegrasikan ke software-software yang udah kita pakai sehari-hari buat kerjaan lain. Kalau itu kejadian, dampak AI keseluruhan bisa naik 15-40%. Skalanya benar-benar gila sih. Betul sekali. Dan yang paling penting di sini tuh bukan cuma angkanya ya, tapi apa artinya. Ini bukan sekedar nambah efisiensi dikit-dikit. Iya, bukan cuma itu. Angka triliunan ini sinyal kuat banget adanya potensi pergeseran fundamental. Cara nilai ekonomi diciptakan, ditangkap, didistribusikan, di bisnis global itu bisa berubah total. Jadi cara kerja, cara inovasi, cara bersaing gitu ya? Bisa jadi. Ini potensi era baru, bukan cuma alat baru. Wah, oke. Kalau gitu pertanyaannya kan, dari mana sih duit triliunan ini datangnya? Masa iya dari semua hal? Nah, itu dia. Ternyata nggak menyebar rata gitu aja. Gimana tuh? Laporannya bilang apa? Laporan McKinsey ini ngasih peta yang menarik. Ternyata sekitar 75% potensi nilai raksasa itu fokusnya cuma di 4 area fungsi bisnis utama. Oh iya? 75% cuma dari 4 area? Apa aja tuh? Kayak nemu sarang lebah baru ya ini? Bisa dibilang gitu. Pertama, itu di operasi pelanggan, customer operations. Oke, contohnya kayak gimana tuh? Bayangin aja interaksi sama customer service lewat chatbot, tapi chatbotnya pinter banget. Nggak kaku kayak robot, ngerti konteks, bisa jawab yang rumit, bahkan kayak punya empati gitu. Wah, itu si idaman. Terus yang kedua? Kedua, pemasaran dan penjualan, marketing and sales. Ini soal kemampuan bikin konten email, iklan, medsos yang personal banget buat jutaan orang sekaligus. Tapi rasanya unik buat masing-masing. Kayak punya tim marketing pribadi buat tiap orang ya. Mantap. Ketiga, Rekayasa perangkat lunak, software engineering. Ini keren banget. AI generatif bisa bantu nulis kode, bikin dokumentasi, bahkan ngetes kode cuma dari perintah bahasa biasa. wah bisa ngebut banget dong bikin aplikasi atau software baru. Betul. Nah, yang keempat, penelitian dan pengembangan, R&D. Di sini potensinya luar biasa buat percepat inovasi. Contoh paling sering ya, penemuan obat baru. Oh iya, sering dengar itu. Gimana AI bantunya? AI bisa analisis data biologis yang rumit banget buat cari kandidat molekul obat yang paling oke dalam waktu singkat. Proses yang biasanya makan tahunan buat nyaring ribuan senyawa, mungkin bisa jadi mingguan atau bulanan aja. Gila, cepet banget. Ya. Nah, fokus keempat area ini penting banget buat kita perhatiin. Ini nunjukin AI generatif itu nyerangnya langsung ke jantung bisnis modern. Maksudnya? Ya, cara perusahaan berhubungan sama pelanggan, cara jualan, cara bangun teknologinya, cara inovasi. Ini bukan fungsi pinggiran, tapi mesin utama penghasil nilai. Bener juga ya. Dan potensinya, atau mungkin mana yang disrupsinya paling perlu diwaspadai. Pertanyaan bagus tuh. Oke,
Selain fungsi bisnis, laporannya juga lihat dampaknya ke industri kan ya? Ada yang lebih kena dibanding yang lain. Ada. Kalau diukur sebagai persentase dari pendapatan industrinya, ada 3 sektor yang kayaknya bakal paling berguncang. Siapa aja tuh? Jadi penasaran. Yang pertama itu perbankan, terus teknologi tinggi atau high-tech, sama yang ketiga ilmu hayati, life sciences. Oke, perbankan, high-tech, life sciences. Kalau nilai dolarnya gimana? Ada angkanya? Ada dong. Buat perbankan, potensinya itu antara 200 sampai 340 miliar dolar setahun. Wow, lumayan ya. Lumayan banget. Terus retail dan barang konsumen kemasan, CPG, itu malah diproyeksi lebih gede lagi. Bisa 400 sampai 660 miliar dolar setahun. Retail segede itu? Kenapa ya? Mungkin karena personalisasi marketing dan operasi pelanggan tadi ya. Nah, kalau farmasi dan produk medis, bagian dari life sciences, itu potensinya sekitar 60 sampai 110 miliar dolar setahun. Oke. Nah, menarik juga kan kenapa industri-industri ini yang paling menonjol. Iya, kenapa tuh? Perbankan misalnya, itu kan industrinya padat data banget, banyak urusan sama teks kayak regulasi, laporan, komunikasi nasabah, interaksi nasabahnya juga banyak banget, pas banget buat AI generatif. Masuk akal. Terus high-tech? High-tech ya jelas lah, kan tadi rekayasa perangkat lunak bisa dipercepat, itu rumah mereka. Iya juga ya. Kalau life science, farmasi tadi. Nah, farmasi itu kan R&D-nya terkenal lama, mahal, datanya seabrek dan kompleks. AI generatif nawarin jalan pintas yang signifikan di situ. Oh gitu, jadi mempas banget ya kasus penggunaannya. Betul. Ini nunjukin jangkauan AI generatif ini luas banget. Nggak cuma di sektor teknologi aja, tapi merambah kemana-mana. Jadi kalau Anda kerja di industri ini, atau yang nyambung kayak konsultan atau suppliernya, wah ini sinyal kuat buat mulai perhatiin nih. Bener banget. Oke, dari industri, sekarang kita geser ke level yang mungkin paling kita rasain langsung ya, dampaknya ke kerjaan kita sehari-hari. Nah, ini bagian yang sering bikin deg-degan. Iya. Laporan McKinsey ini ngomongin soal perubahan anatomi pekerjaan. Estimasi terbaru mereka ini cukup bikin kaget sih. Katanya teknologi yang ada sekarang, termasuk AI generatif ini, secara teknis bisa mengotomatisasi aktivitas kerja yang makan waktu kita 60-70%. 60-70%. Itu hampir 2/3 waktu kerja kita dong. Iya, ini lonjakan gede dari perkiraan mereka sebelumnya di 2017, yang waktu itu cuma sekitar 50%. Wah, naiknya signifikan ya. Apa yang bikin naik segitu? Kuncinya, katanya, di kemajuan pesat AI generatif soal pemahaman dan penggunaan bahasa alami, natural language. Kemampuan bahasa ini ya. Iya, ini pembedanya. Kenapa? Soalnya ternyata kerjaan yang butuh pemahaman, proses, bikin teks atau omongan, itu nyedot sekitar 1/4, 25% dari semua total waktu kerja global. Wow, 1/4 waktu kerja kita itu urusannya sama bahasa ya? Nggak nyangka. Iya, kayak nulis email, bikin laporan, analisis dokumen, ngobrol sama kolega atau klien, bahkan coding sebagian. Nah ini bagian yang paling menyarik, tapi mungkin juga bikin was-was. Laporan ini nekenin dampak terbesar otomatisasi bahasa ini justru paling kerasa di kerjaan knowledge work. Knowledge work, maksudnya kerjaan kantoran yang butuh mikir gitu ya? Betul, pekerjaan yang biasanya butuh sekolah tinggi, gajinya juga cenderung lebih tinggi, justru yang ini yang paling kena. Yang dulu kita anggap aman karena butuh otak, sekarang malah paling terdampak. Nah, di sini penting banget nih buat pahami nuansanya. Laporannya nekenin, mereka bicara soal otomatisasi aktivitas, bukan otomatisasi pekerjaan secara utuh. Oh, beda ya. Aktivitas sama pekerjaan. Beda. Ini krusial. Artinya, skenarionya itu bukan kerjaan Anda tiba-tiba hilang diganti AI besok pagi, bukan gitu. Tapi lebih ke komposisi tugas di dalam kerjaan Anda itu bakal berubah banyak. Komposisi tugas? Maksudnya gimana? Gini, bayangin kerjaan Anda itu kayak tumpukan Lego. AI generatif mungkin bakal ngambil beberapa balok Lego tugas yang sifatnya rutin, repetitif, atau ngolah info standar. Oke, tugas-tugas yang gitu diambil AI. Terus? Nah ini justru bisa ngebebasin waktu dan energi otak Anda. Tugas Anda jadinya fokus ke balok-balok Lego lain yang butuh penilaian manusia yang kompleks, kreativitas asli, problem solving yang unik, leadership atau interaksi antar manusia yang dalam. Jadi kita bisa fokus ke kerjaan yang lebih manusiawi gitu ya?
Bisa dibilang gitu. Jadi pertanyaannya buat Anda, gimana caranya lihat ini bukan sebagai ancaman, tapi sebagai peluang? Peluang buat naikin skill, fokus ke kerjaan yang paling bernilai, dan akhirnya naikin nilai unik Anda di kantor. Cara pandang yang menarik. Jadi bukan hilang, tapi berubah ya. Dan perubahannya nih nggak cuma lebih dalam, tapi kayaknya lebih cepat juga ya datangnya. Nah, itu dia. McKinsey revisi lagi proyeksi mereka soal kapan titik tengah otomatisasi ini tercapai. Titik tengah. Maksudnya? Titik di mana secara teknis 50% aktivitas kerja yang ada sekarang itu bisa diotomatisasi. Proyeksi terbaru mereka rentangnya antara tahun 2030 sampai 2060. Dengan titik tengahnya, mediannya di sekitar tahun 2045. 2045. Tunggu, bukannya perkiraan sebelumnya lebih lama ya? Betul. Perkiraan titik tengah 2045 ini sekitar 1 dekade lebih cepat dibanding perkiraan mereka di tahun 2017. Waktu buat kita adaptasi jadi kerasa lebih mepet. 1 dekade lebih cepat. Wah, itu lumayan signifikan ya. Signifikan banget. Ini benar-benar jadi tekanan buat kita semua. Anda sebagai individu, perusahaan, lembaga pendidikan, pemerintah, buat lebih proaktif adaptasinya. Jadi nggak bisa santai-santai lagi ya nunggu nanti. Nggak bisa. Kebutuhan buat mikirin serius soal belajar skill baru, ningkatin skill lama, upskilling, siap-siap buat mungkin ganti jalur karir, itu jadi jauh lebih mendesak sekarang. Ini bukan isu masa depan yang jauh lagi. Realitas strategis yang harus dihadapi hari ini ya. Oke. Di sisi lain, kalau banyak aktivitas otomatis, pasti ada janji soal produktivitas naik kan? Tentu, itu sisi positifnya. Laporan ini ngitung kontribusi dari AI generatif aja bisa naikin pertumbuhan produktivitas kerja tahunan sekitar 0,1 sampai 0,6% sampai 2040. 0,1 sampai 0,6%. Kedengarannya kecil ya per tahun? Kelihatannya kecil, tapi kalau diakumulasi dampaknya gede. Nah, kalau digabung sama semua teknologi otomatisasi lain, bukan cuma AI generatif, potensi naiknya bisa 0,5 sampai 3,4 poin persentase per tahun. Wah, 3,4 poin persentase. Itu gede banget buat pertumbuhan ekonomi. Gede banget. Secara teori, ini bisa jadi mesin utama pertumbuhan ekonomi global di dekade-dekade mendatang. Tapi kayaknya ada tapinya nih. Selalu ada tapinya kan? Haha, pasti ada. Syarat dan ketentuan berlakunya penting banget di sini. Apa tuh syaratnya? Laporannya jelas bilang potensi lonjakan produktivitas makro itu sangat bergantung pada satu hal. Kemampuan kita mastiin para pekerja yang kerjaannya keambil otomatisasi itu bisa sukses pindah ke aktivitas produktif lain atau pekerjaan baru. Dan mereka harus tetap produktif ya di tempat baru itu? Minimal sama produktifnya, syukur-syukur lebih tinggi. Kalau transisinya gagal, macet, atau lambat banget, ya janji produktivitas tadi bisa nguap gitu aja. Wah, ini PR besar berarti ya? Ini poin yang kritikal banget dan seringkali jadi bagian paling susar dari revolusi teknologi manapun. Manfaat ekonomi gedenya itu tergantung banget seberapa bagus kita ngelola transisi tenaga kerja ini. Jadi nggak cukup cuma beli teknologinya aja? Jauh dari cukup. Perlu investasi yang masif, terencana, berkelanjutan buat program pelatihan ulang atau reskilling, sama peningkatan skill atau upskilling. Skalanya harus gede lamet, yang mungkin belum pernah kita lakuin sebelumnya. Terus muncul pertanyaan dong ya, siapa yang bayar ini semua? Siapa yang tanggung jawab? Nah, itu pertanyaan sulitnya. Apakah individu, perusahaan, pemerintah, atau perlu model gotong royong baru? Dan yang lebih penting lagi, gimana caranya mastiin transisi ini adil dan inklusif, biar nggak malah nambahin ketimpangan. Iya, jangan sampai ada yang ketinggalan jauh ya. Potensi produktivitasnya nyata, tapi risiko sosialnya juga nyata kalau salah kelola. Tepat sekali. Penting juga nih buat kita ingat bareng-bareng ya. Walaupun lagi heboh banget ngomongin AI generatif, sebenarnya kita ini masih di fase awal banget. Masih awal banget, betul. Ibaratnya baru lihat puncak gunung es. Iya kan? Antusiasmenya tinggi banget, banyak perusahaan coba-coba bikin proyek percontohan, hasilnya sering bagus. Tapi buat bener-bener dapat potensi triliunan dolar tadi, secara penuh dan awet, jalannya masih panjang. Banyak tantangannya. Pasti, laporannya nyorot beberapa tantangan utama juga kan? Iya, misalnya gimana ngelola risiko-risiko bawaan teknologinya. Soal akurasi apa AI selalu benar. Terus potensi bias yang nyempil di data atau algoritmanya. Bias ini bahaya ya, bisa merugikan kelompok tertentu. Betul. Terus masalah plagiarisme dan hak kekayaan intelektual. Konten buatan AI itu punya siapa?
Belum lagi soal keamanan cyber baru sama isu privasi data yang makin rumit. Contoh simpelnya aja, resiko chatbot kasih info finansial salah, atau AI bikin analisis pasar yang bias, atau konten marketing nyontek karya orang lain. Nggak sepele ini. Bener. Tantangan gede lain, gimana kita bareng-bareng bisa tahu skill baru apa sih yang paling dibutuhin nanti? Terus, yang lebih susah, gimana cara ngajarin efektif dalam skala besar? Dan perusahaan juga nggak bisa cuma nempelin AI di proses lama, kan? Iya, harus mikirin ulang proses bisnis inti mereka, integrasiin AI-nya dalam-dalam. Termasuk cara ngelatih karyawan juga berubah total pasti. Nah, antusiasme itu penting ya buat mulai, tapi harus diimbangi sama navigasi yang hati-hati. Perusahaan memang perlu berani eksperimen, main-main sama teknologinya buat belajar. Tapi sambil main, sambil waspada gitu ya. Harus. Di saat yang sama, krusial banget buat bangun kerangka tata kelola, governance, dan etika yang kuat dari awal. Jangan nunggu ada masalah baru reaktif. Setuju, risiko kayak bias, penyalahgunaan buat misinformasi itu nyata banget. Iya, kayak ngasih anak kecil mainan canggih, tapi bahaya kalau nggak ada aturan main dan pengawasan yang jelas. Laporannya juga nyinggung isu lain kan ya? Oh iya, apalagi tuh? Ada masalah explainability. Susahnya kita ngerti kenapa AI ngasih jawaban atau rekomendasi tertentu. Ini bisa jadi masalah gede di sektor kayak keuangan atau kesehatan yang butuh akuntabilitas. Ah iya, kotak hitam AI itu ya. Betul. Terus isu reliability, keandalan. Jawaban AI bisa aja nggak konsisten buat pertanyaan yang sama di waktu beda. Terus jangan lupa dampak sosial lingkungan yang lebih luas. Contohnya? Misalnya, jejak karbon buat ngelatih model AI raksasa ini kan gede banget. Atau dampak jangka panjang ke struktur sosial ekonomi yang mungkin kita belum paham betul sekarang. Banyak yang perlu dipikirin. Kreatif ini gede banget, triliunan dolar per tahun. Bisa lebih gede dari PDB negara maju. Kedua, mesin duitnya itu fokus di 4 fungsi bisnis. Operasi pelanggan, pemasaran dan penjualan, software engineering, sama R&D. Itu nyumbang 75% potensi. Oke. Ketiga, dampaknya kerasa di banyak industri, tapi paling gede di perbankan, high-tech, sama life sciences. Keempat, nah ini penting buat kita. AI generatif ini ngebutin potensi otomatisasi aktivitas kerja sampai 60-70% waktu kita, terutama di knowledge work. Yang tadinya kita anggap aman ya. Ya, kelima, timeline otomatisasinya maju sedekade. Titik tengah 50% aktivitas otomatis itu diprediksi sekitar 2045. Keenam, ada janji produktivitas naik pesat, tapi ini bergantung banget sama suksesnya kita ngelola transisi pekerja lewat reskilling dan upskilling massal. Kuncinya di transisi itu. Betul. Dan terakhir, kita ini masih di babak awal. Antusiasme tinggi, tapi tantangan dan risiko soal akurasi, bias, hak cipta, keamanan privasi itu banyak banget. Perlu tata kelola yang bijak. Intinya jelas, AI generatif ini bukan tren sesaat, tapi kekuatan transformatif dahsyat. Rangkumannya bagus sekali. Dan perlu ditekankan lagi ya, kecepatan perkembangan teknologi ini bener-bener luar biasa. Cepet banget ya rasanya. Banget. Apa yang kita omongin hari ini, dari laporan tengah 2023, bisa jadi besok atau minggu depan udah ada update baru yang signifikan. Makanya kunci buat kita semua, ya individu, profesional, pemimpin, itu harus punya mindset pembelajar seumur hidup. Jadi harus terus belajar ya? Wajib. Kemauan dan kemampuan buat terus belajar hal baru, adaptasi cepat sama perubahan, dan gak kalah penting, tetap kritis. Kritis sama klaim bombastisnya, juga sama potensi risikonya. Fleksibilitas, rasa ingin tahu, adaptabilitas itu udah bukan nice to have lagi, tapi must have. Bener banget. Nah, laporan ini kan nunjukin ironi menarik ya. AI generatif ini justru paling efek ke kerjaan yang butuh pendidikan tinggi, yang dulu kita anggap kebal otomatisasi. Iya, itu temuan yang menarik. Ini mungkin jadi pertanyaan penutup buat Anda semua renungin nih setelah ini. Kalau AI makin bisa ngambil alih tugas kognitif kompleks yang dulu cuma bisa dilakuin manusia berpendidikan tinggi, gimana seharusnya ini ngubah cara kita lihat nilai relatif antara ijazah formal S1, S2, S3 dibanding sama skill praktis yang adaptif, kemampuan belajar mandiri, kecerdasan emosional, sosial. Pertanyaan yang dalam ya. Dan lebih jauh lagi, apa implikasinya buat cara Anda ngerancang atau jalanin karir Anda ke depan?
di masa depan yang kayaknya bakal makin banyak kolaborasi atau mungkin juga kompetisi antara otak manusia sama otak buatan? Nggak ada jawaban gampang pastinya. Pasti nggak ada jawaban tunggal ya. Tapi semoga renungan ini bisa jadi bekal bermanfaat buat Anda siap-siap ngadepin perubahan yang lagi dan bakal terus jalan ini. Terima kasih udah nyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Terima kasih juga. Sampai jumpa di sesi berikutnya.